Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Perhatian. Orang-orang dari istana Pangeran Yun tidak diperbolehkan memasuki istana Daming dengan membawa hewan. Su Tian berkata, selain itu, udara di prefektur Daming sangat dilarang, bahkan selama upacara pemujaan gunung. Jika kalian ingin masuk, silakan masuk melalui gerbang utama dengan tertib. Mendengar ini, semua orang dari istana Pangeran Yun langsung menunjukkan amarah. Ternak, dia benar-benar menyebut binatang dewa tingkat atas, Phoenix Dewa 7 Warna, sebagai binatang. Ini adalah penghinaan yang sangat langsung. Terlebih lagi, mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kura-kura hitam surgawi dan bumi dari prefektur Jingan dan harimau putih langit dari prefektur Baihua keduanya terbang melintasi langit dan langsung memasuki prefektur Daming. Mengapa Phoenix Ilahi 7 Warna tidak bisa memasuki istana Pangeran Yun? Ini jelas sesuatu yang dapat ditargetkan. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan menghentikan naga emas dari Daming Mansion di luar saat ia turun ke mansion Pangeran Yun. Saudara Su, kau benar. Prefektur Daming ini benar-benar picik, kata Chen Changqing dengan marah. Di depan, Dewa Petir kuno mengerutkan kening. Meskipun dia tidak banyak bicara, ekspresinya tampak sedikit jelek. Ini adalah pertama kalinya Su Han melihat Dewa Petir kuno terlihat begitu jelek sejak dia bertemu dengannya. Di belakangnya, Pei Yan, utusan kekaisaran tingkat pertama istana Yun, berkata, Su Tian, sudah cukup. Jika kau benar-benar marah kepada kepala istana, kau selalu bisa kembali ke istana Yun dan berbicara langsung dengannya. Ini adalah kesempatan besar untuk festival pemujaan gunung. Tidakkah kau pikir tindakanmu terlalu picik? Ini aturan Daming Mansion kita. Kalau mau masuk, masuk saja. Kalau nggak mau masuk, keluar saja. Cibir Su Tian. Apakah ini aturanmu atau aturan prefektur Daming? Kemarahan muncul di mata Pei Yan. Ini aturanku sendiri, Su Tian. Apa yang bisa kau lakukan? Su Tian berkata, kepala istana sendiri mengatakan bahwa istana Daming akan didukung oleh saya, Su Tian. Kepala istana dan 4 kepala aula tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Kau, Pei Yan sangat marah. Daming Mansion telah memperjelas bahwa mereka ingin mempermalukan Yunwang Mansion di sini. Mereka tahu bahwa Su Tian memiliki identitas khusus dan Dewa Petir kuno tidak akan melakukan apapun padanya, jadi mereka mendorongnya keluar. Tuan Su, mohon pikirkan baik-baik hal ini, jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu sebagai tameng. Kata Pei Yan, apakah aku, Su Tian, perlukah kau mengajariku cara melakukan ini? Su Tian menatap Pei Yan dan berkata dengan dingin, lagi pula, hanya Dewa Petir kuno yang memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Sedangkan kau hanya seorang junior, jadi lebih baik kau diam saja. Ekspresi Pei Yan berubah dingin, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dewa Petir kuno melambaikan tangannya. Biarkan Luan Ilahi 7 Warna menunggu di luar, dan kita masuk saja. Tuan Dong, ini, Dewa Petir kuno menatap Pei Yan, menyebabkan dia menelan kembali sisa kata-katanya. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang melompat dari punggung Phoenix Ilahi 7 Warna dan berdiri di pintu masuk kantor pusat prefektur Daming di bawah tatapan banyak sekali kultivator pengembara. Su Han berdiri di belakang, menatap punggung Dewa Petir. Orang ini cukup cakap, mampu membungkuk dan meregang. Kondisi mentalnya saja berkali-kali lipat lebih kuat daripada Su Tian yang disebut-sebut ini. Tanpa ragu-ragu, di bawah pimpinan Dewa Petir kuno, semua orang perlahan memasuki Daming Mansion. Saat melewati Su Tian, Su Han bisa merasakan bahwa dia sedang menatapnya. Tampaknya penargetan yang disengaja ini tidak membuatnya senang. Sebaliknya, sikap acuh tak acuh Dewa Petir kuno justru membuatnya semakin marah. Setelah ragu sejenak, Su Han berdiri di depan Su Tian dan membungkuk sambil mengepalkan tinjunya. Saya pendatang baru,
Saya tidak tahu bagaimana saya mungkin telah menyinggung Anda, senior. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Wah, Istana Yun cuma mau manfaatin kamu. Nanti kalau ada yang lebih kuat dari kamu muncul, kamu pasti bakal ditendang. Hahaha. Su Tian tiba-tiba tertawa. Terima kasih atas ajaranmu, senior. Aku akan mengingatnya, kata Su Han. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi ketenangan inilah yang membuat kemarahan Su Tian meningkat. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang disukai oleh Dewa Petir Kuno, kalian semua di Istana Pangeran Yun sama saja, sekelompok bajingan. Dia mengumpat keras di belakangnya tanpa menyembunyikan perkataannya sedikit pun, dan siapapun dapat mendengarnya dengan jelas. Akan tetapi, Dewa Petir Kuno, Pei Yan dan yang lainnya mengabaikannya begitu saja. Dia bahkan tidak menoleh. Setelah sekitar setengah jam, alun-alun milik Prefektur Daming akhirnya terlihat. Orang-orang dari Baihua Mansion dan Jingan Mansion telah menunggu di sini. Melihat orang-orang dari Istana Yun benar-benar masuk, mereka langsung saling berpandangan, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu. Sepertinya kau bertemu lagi dengan utusan Su. Di Jingan Mansion, seorang pria paruh baya tertawa terbahak-bahak. Itu adalah kepala istana terakhir dari Prefektur Jingan, kepala istana dari Istana Selatan, Dewa Kuno Mingli. Jelas saja, dia tahu apa yang terjadi antara Su Tian dan Istana Yun, jadi dia sengaja berbicara seperti ini. Dewa Petir Kuno melewatinya tanpa memperdulikannya, meninggalkan Dewa Petir Kuno di sana. Senyum di wajah orang itu langsung membeku. Suasana di seluruh tempat pertandingan sudah memanas bahkan sebelum kompetisi dimulai. Ada apa? Sepertinya kamu mau mati. Dari Baihua Mansion, seseorang berbicara. Seorang wanita muda. Kulitnya seputih batu giok dan dia tampak baru berusia 20-an, tetapi tidak ada bintang di antara alisnya. Salah satu dari 4 penguasa istana Baihua Mansion, juga dikenal sebagai salah satu penguasa istana yang paling tampan dan lembut, penguasa Istana Selatan, Dewa Kuno Magnolia. Sesuai dengan namanya, suaranya memang sangat lembut, dengan sedikit rasa serak. Hubungan antara dia dan Dewa Petir Kuno jelas baik. Setelah dia selesai bicara, Dewa Petir Kuno akhirnya mengangkat matanya dan berkata, hanya saja ada beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi, tapi tidak apa-apa. Kita akan menyelesaikannya nanti saat kita mengunjungi gunung. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi para utusan Prefektur Daming langsung berubah. Tentu saja mereka tahu mengapa Dewa Petir Kuno seperti ini. Berbicara seperti ini sekarang jelas merupakan ancaman. Apa yang tidak mereka duga adalah Su Baliu. Dewa Petir Kuno berbicara lagi. Juniornya ada di sini. Su Han berdiri. Nanti aku akan memberikan penghormatan terakhirku kepada gunung, dan terutama akan mengurus masyarakat di Prefektur Daming. Dewa Petir Kuno berkata, Prefektur Daming telah merekrut orang-orang berbakat selama bertahun-tahun. Ada banyak sekali jenius dan orang kuat. Kau bisa mendapatkan banyak manfaat dengan bertarung melawan mereka. Mata Su Han berbinar, ya. Percakapan yang tampak sederhana antara mereka berdua membuat para utusan hutan dari 4 prefektur mengernyitkan bibir. Siapa yang tidak tahu bahwa hanya Dewa Petir Kuno yang mampu meredam kesombongan Su Baliu ini. Sekarang, bahkan Dewa Petir Kuno telah secara pribadi memintanya untuk menjaga dengan baik orang-orang di Prefektur Daming. Tampaknya, upacara besar terakhir untuk memberi penghormatan kepada leluhur ini mungkin akan lebih meriah daripada upacara-upacara sebelumnya. Tidak masalah. Terdengar suara tumpul dari Daming Mansion. Su Baliu, hehe, kemampuan bertarungmu memang lumayan, tapi bisakah kau benar-benar mengalahkan semua utusan di Prefektur Damingku? Orang yang bisa mengatakan ini meskipun dia tahu kemampuan bertarung Su Han tidak tertandingi jelas memiliki kepercayaan diri yang besar. Bukan hanya Su Han, banyak mata yang menatap ke arah orang yang berbicara. Dia adalah seorang lelaki tua, mengenakan pakaian seragam ungu milik Daimyo Fulinsi. Namun pada lencana di dada kirinya, hanya ada tanda khusus Prefektur Daming.
Ini cukup untuk membuktikan identitasnya, utusan istana tingkat pertama. Ada cukup banyak utusan di 4 prefektur utama, tetapi untuk urusan peringkat pertama, mungkin tidak lebih dari 30 di setiap prefektur. Dilihat dari nada bicara lelaki tua itu, dia pasti orang yang berstatus sangat tinggi di antara pejabat tingkat pertama di prefektur Daming. Khususnya, ada 7 bintang hijau di antara alisnya. Alam ilahi bintang 7. Su-han menyipitkan mata dan tersenyum. Di antara utusan hutan tingkat pertama prefektur Daming, hanya ada 1 orang yang telah mencapai alam ilahi bintang 7 dan sangat tua. Tu Yuanshan, Tuan Tu. Ini hari Selasa. Tu Yuanshan berkata dengan tenang, sepertinya sebelum kunjungan ini, Tuan Su sudah mengetahui segalanya tentang utusan prefektur Daming. Maksudnya adalah di antara 3 prefektur utama selain Istana Pangeran Yun, yang paling dipedulikan Su-han adalah Istana Daming. Dengan ketenaran Su-han saat ini, Tu Yuanshan secara tidak langsung meningkatkan pengaruh prefektur Daming. Namun, hal favorit Su-han adalah menyabota seorang lain. Tuan Tu terlalu banyak berpikir. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan musuh memastikan kemenangan dalam 100 pertempuran. Saya memang telah menyelidiki beberapa hal di prefektur Daming, tetapi bukan hanya prefektur Daming. Saya juga telah menyelidiki prefektur Baihua, prefektur Jing'an, dan bahkan utusan hutan Istana Pangeran Yun. Tu Yuanshan tidak menunjukkan keterkejutan apapun, tetapi berkata, sepertinya Tuan Su benar-benar bertekad untuk mendapatkan pemujaan gunung ini. Dia bahkan menyelidiki utusan istananya sendiri. Apapun yang dikatakan Tuan Tu itu benar. Su-han jelas tidak ingin membuang-buang waktu lagi untuk berdebat dengannya tentang masalah ini. Mustahil bagi pejabat istana di Istana Pangeran Yun untuk memiliki pendapat sebenarnya tentang Su-han hanya karena sedikit kata-katanya. Setelah 3 kunjungan sebelumnya ke gunung, saat ini, mereka terlalu lelah untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Su-han. Karena prefektur Daming begitu percaya diri, mari kita mulai, kata Dewa Petir kuno. Atas perbuatan Sutian, ia benar-benar marah. Meskipun tidak diungkapkan, kemarahannya dapat dengan mudah terlihat dari instruksinya kepada Su-han. Sama seperti sebelumnya, 4 departemen militer utama tampil terlebih dahulu, dan hasilnya tidak melampaui harapan siapapun. Yuan Yifan dan yang lainnya menjadi semakin mahir dalam menguasai murka roh suci, dan kekuatan yang dapat mereka kerahkan menjadi semakin kuat. Meskipun karena tingkat kultivasi mereka hanya dapat mengeluarkan maksimal 10% dari kekuatan murka suci, tetapi teknik serangan gabungan super ini, yang terkenal di Legiun Domain Suci, cukup untuk menyapu markas militer 3 prefektur lainnya bahkan dengan 10% kekuatannya. Tentu saja, murka Dewa Suci tidak pernah muncul di Tanah Suci, tetapi murka Dewa Suci tidak kalah dengan teknik serangan gabungan yang kuat yang dikuasai oleh tentara emas ungu, tentara perak ungu, dan tentara giok ungu. Setelah penampilan 4 departemen militer utama, bisnis sesungguhnya dimulai. Su-han tidak naik ke panggung terlebih dahulu, tetapi hanya berdiri diam di bawah panggung, menyaksikan utusan halaman lainnya saling menantang. Tu Yuanshan telah menatap Su-han, matanya penuh provokasi. Sebagai alam dewa 7 bintang sejati, meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan alam Xuanshan, dengan sarana di tangannya, jika ia benar-benar tidak menggunakan kekuatan eksternal, ia setidaknya tak terkalahkan di bawah alam Xuanshan, jadi ia masih memiliki keyakinan besar. Meskipun Luo Feng sangat kuat, dia masih sedikit lebih rendah darinya. Bagaimanapun, dia adalah orang nomor 1 di antara semua utusan kehutanan di prefektur Daming. Itulah sebabnya dia berani berbicara besar. Faktanya, saat ini, banyak orang yang menjauhi Su-han. Namun dalam pandangan Tu Yuanshan, ini juga merupakan sebuah peluang. Berkat acara penghormatan besar kepada gunung ini, reputasi Su-han menjadi sangat terkenal, dan segera menyebar ke 7 wilayah utama dan bahkan seluruh wilayah bintang superior. Dan jika dia bisa mengalahkan Su-han, itu seperti melangkah di papan loncat ini dan melambung ke angkasa.
Saat itu, nama Tu Yuanshan akan menyebar ke seluruh bidang bintang atas. Karena dialah satu-satunya di antara 4 prefektur yang mengalahkan Su Baliu. Di masa lalu, meskipun Tu Yuanshan sangat kuat di antara utusan hutan di akademi, masih ada orang yang setara dengannya di Baihua Mansion, Jing'an Mansion, dan Yunwang Mansion. Tapi kali ini, selama dia bisa menginjak Suhan untuk mencapai puncak, maka di mata orang-orang di 7 wilayah utama, utusan halaman dari 4 prefektur adalah Tu Yuanshan yang terkuat. Ini adalah kesalahpahaman yang indah, dan Tu Yuanshan sangat menyukai kesalahpahaman semacam ini. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Peristiwa akbar penghormatan kepada gunung ini, yang berlangsung setiap 1000 tahun sekali, akan segera berakhir. Utusan dari keempat prefektur saling menantang, ada yang menang dan ada yang kalah, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang terkuat dan mana yang terlemah. Jika Suhan tidak muncul, kunjungan ke makam ini akan berlanjut seperti sebelumnya. Tidak bisa dikatakan kalau itu tidak menarik, hanya bisa dikatakan kalau itu menjadi lebih menarik setelah Suhan muncul. Seiring berjalannya waktu, jumlah utusan istana yang terus menjabat secara bertahap berkurang. Tampaknya semua orang sengaja memberi jalan bagi Suhan. Karena Dewa Petir kuno sudah berbicara seperti itu, semua orang mengerti bahwa Suhan pasti akan maju. Semua orang sangat menantikan pertarungan antara dia dan Tu Yuanshan. Dan faktanya, itulah yang terjadi. Ketika malam berlalu dan pagi hari ketiga tiba, Suhan, yang tidak pernah bergerak, akhirnya melangkah maju dan melangkah ke peron. Momen ini menjadi pusat perhatian semua orang. Sosoknya yang lemah, yang tampak seperti akan hancur berkeping-keping setiap saat, langsung membuat mata banyak utusan istana menjadi panas begitu dia muncul. Dia datang. Cek-cek, pertarungan antara dia dan Tu Yuanshan mungkin akan menjadi pertarungan terakhir dari acara akbar ini. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Pasti Tu Yuanshan. Aku mengagumi Su Baliu, tapi bagaimanapun juga, Tu Yuanshan sudah terkenal sejak lama. Dia juga dikenal sebagai sosok yang hampir tak terkalahkan di bawah alam Xuanzhen. Mungkin bukan itu masalahnya. Meskipun Su Baliu sangat arogan, aku yakin selama dia berani maju, dia pasti akan menang. Ya, kesombongan hanyalah ilusi yang diberikan Su Baliu kepada kita. Saya khawatir dia juga mempertimbangkan dengan matang sebelum menantang lawannya. Dia hanya akan menantang jika dia yakin bisa menang. Kalau begitu, dia yakin bisa mengalahkan orang kuat seperti Tu Yuanshan. Kalau tidak, kenapa dia berani naik ke sana? Orang-orang yang dapat menimbulkan badai akan menjadi topik hangat dimanapun mereka berada atau kapanpun mereka berada. Saat Suhan berdiri di peron, kecuali orang-orang dari istana Pangeran Yun yang menantikannya, orang-orang di 3 rumah besar lainnya semuanya gempar. Di bawah tatapan banyak orang, Suhan pertama-tama mengepalkan tinjunya ke arah Jing'an Mansion dan Baihua Mansion. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Istana Timur, saya naik ke atas panggung kali ini hanya untuk meminta saran dari para utusan hutan Prefektur Daming. Oleh karena itu, saya ingin meminta Prefektur Baihua dan Prefektur Jing'an untuk berbaik hati dan tidak naik ke atas panggung untuk sementara waktu. Mendengar ini, orang-orang dari Baihua Mansion dan Jing'an Mansion saling berpandangan, tersenyum dan menggelengkan kepala. Dari ekspresi mereka, terlihat bahwa mereka juga merasa lega. Kamu, Su Baliu, lebih baik kamu tidak menantang kami. Sekalipun kamu menantang kami tidak akan menerimanya. Haha, ini markas besar Prefektur Daming. Orang-orang yang seharusnya dihormati Tuan Su tentu saja adalah warga Prefektur Daming. Jangan khawatir, Tuan Su Baliu. Kami pasti tidak akan menghalangi Anda. Kekuatan tempur Tuan Su tak tertandingi. Kuharap dia bisa mengalahkan siapapun kali ini juga. Banyak suara terdengar, tampak agak bersemangat, dan mereka bahkan tidak peduli dengan ekspresi orang-orang di Daming Mansion. Mereka mengatakan apapun yang ingin mereka katakan tanpa ragu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Suhan tersenyum, tampak sedikit malu. Kemudian,
dia melihat ke arah Daming Mansion, dan semua rasa malu di wajahnya lenyap. Satu-satunya yang tersisa adalah temperamen yang disebut kesombongan. Namaku Subaliu, utusan istana tingkat 7 dari Istana Yunwang, dan tingkat kultivasiku adalah alam dewa sejati bintang 5. Setelah memperkenalkan dirinya sebentar, Su Han melanjutkan, setibanya di Daming Mansion, saya menyaksikan kemegahannya secara menyeluruh. Sungguh, kemegahannya sungguh tak tertandingi. Setelah jeda sejenak, Su Han melanjutkan, tapi aku selalu keras kepala. Semakin kuat eksistensinya, semakin aku ingin menantangnya. Kata-katanya penuh dengan sarkasme dan ejekan, dan Su Han sangat menekankan kata-katanya. Misalnya, tekanan luar biasa, tidak ada yang berani memprovokasi. Subaliu, berhenti bicara omong kosong. Akhirnya, seseorang tak tahan lagi dan berteriak. Kebetulan sekali aku tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Bahkan aku merasa malu dipuji setinggi itu atas Daming Mansion. Su Han tersenyum tipis dan menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, mari kita mulai dengan utusan Lin dari halaman tingkat ke-7. Apa maksudmu? Semua orang di prefektur Daming mengerutkan kening. Tentu saja ini kunjungan gunung. Su Han berkata, istana Daming begitu megah dan luar biasa. Kurasa kalian, para utusan hutan, juga akan diairi oleh kekuatan suci dan menjadi sangat kuat, kan? Aku tidak ingin melewatkan yang kuat. Lagi pula, kultivasiku terlalu rendah. Siapapun yang datang bisa memberiku saran. Jadi, mari kita mulai dengan utusan Lin pengadilan tingkat ke-7. Masih ada 1 hari lagi. Aku seharusnya punya cukup waktu untuk menantang mereka satu persatu. Begitu dia selesai berbicara, Su Han melihat ke arah sekelompok utusan halaman tingkat ke-7 dari prefektur Daming. Tuan Liu, kudengar kecepatan kultivasi Tuan Liu sangat cepat, dan Anda dianggap jenius tak tertandingi. Aku, Subaliu, ingin. Aku sedang tidak ingin berkelahi. Sebelum Su Han bisa menyelesaikan kata-katanya, dengusan dingin datang dari Daming Mansion. Jadi begitu, Su Han tampak sedikit malu dan menoleh ke orang lain, Tuan Wang. Kudengar kecepatan kultivasi Tuan Wang sangat cepat dan Anda dianggap jenius yang tak tertandingi. Aku tidak berminat untuk berkelahi. Sama seperti sebelumnya, dia diganggu lagi, dan wajah orang ini tampak sangat jelek. Kamu juga tidak bertarung. Su Han menghela napas, merasa sangat menyesal. Kalau begitu, biarkan Tuan Song datang dan mencobanya. Kudengar kecepatan kultivasi Master Song sangat cepat, pantas disebut. Diam. Seorang pria paruh baya dari prefektur Daming berkata, Subaliu, kamu terus mengatakan hal yang sama. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tantang kamu, kata Su Han tanpa basa-basi. Jangan melawan. Tuan Song pun menolak dengan tegas. Su Han menunjukkan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Dia mengeluarkan buku catatan itu, membukanya di halaman tertentu, dan berkata, Tuan Zhou. Tuan Zhou, Tuan Li, apakah Anda tidak ingin bertarung? Tidak seorang pun menjawab. Tetapi itu jelas merupakan kesepakatan diam-diam. Tidak seorang pun menjawab, tetapi itu jelas merupakan kesepakatan diam-diam. Karena bahkan utusan tingkat 7 meremehkanku, maka mari kita pilih yang tingkat 6. Tatapan Su Han menyapu sosok-sosok itu satu demi satu. Sosok-sosok itu juga menatapnya dengan tatapan ingin melahapnya. Seperti guru yang memanggil nama-nama siswa di kelas, Su Han memanggil nama-nama siswa satu persatu, dari utusan halaman tingkat ke-6 hingga utusan halaman tingkat kedua, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerima tantangan itu. Faktanya, semua orang tahu bahwa Su Han benar-benar menghina prefektur Daming. Siapa yang tidak tahu kemampuan bertarungnya? Bahkan Luo Feng dapat dikalahkan seketika, dan kamu benar-benar datang untuk menantang utusan halaman biasa tingkat 7 dan tingkat 6 ini. Tentu saja, mereka tahu bahwa Su Han menghina mereka, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Dia, Subaliu, adalah utusan istana tingkat 7 dan memenuhi syarat untuk menantang orang-orang ini. Tidak beranikah kamu bertarung?
Pada akhirnya, semua emosi di wajah Su Han menghilang. Hanya ada satu pandangan, dan itu dingin. Dia menatap Su Tian, lalu ke orang-orang ini, dan akhirnya berkata-kata demi kata, "Daming Mansion, sampah macam apa ini? Apa katamu?" Begitu dia mengatakan ini, Daming Mansion langsung meledak. Tidak masalah jika dia menghina mereka secara diam-diam, tetapi Su Baliu menghina Daming Mansion secara terang-terangan. Bagaimana perasaan mereka tentang hal itu? Su Baliu, jangan terlalu sombong. Awas lidahmu bisa tertiup angin. Pohon yang berdiri tegak di hutan akan hancur tertiup angin. Kau, dasar sampah, pasti akan mengerti kebenaran ini di masa depan. Apa kau benar-benar berpikir kami bukan tandinganmu dan Daming Mansion tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Tuan Tu sudah menunggumu sejak tadi, jadi kenapa kau tidak berani menantangnya? Aku khawatir kau pun tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi Tuan Tu. Su Baliu, kamu menindas yang lemah. Apa sih keahlianmu? Teriakan marah terdengar di telinganya, dan senyum kembali muncul di bibir Su Han. Seperti yang diduga, orang lemah hanya pandai bicara. Su Baliu, suara Tu Yuanshan terdengar, aku akui kekuatan tempurmu memang mampu mengalahkan banyak utusan hutan prefektur Damingku, tapi jelas tidak semuanya, karena aku masih di sini. Dengan kata lain, jika aku membunuhmu, itu berarti seluruh Linsi di prefektur Daming akan dikalahkan olehku. Kata Su Han. Tu Yuanshan terdiam. Kalau begitu, naiklah ke sini. Su Han tiba-tiba berteriak, tak terkalahkan di bawah alam dewa mendalam. Aku ingin melihat dengan saksama bagaimana kau bisa tak terkalahkan di bawah alam dewa mendalam. Sejujurnya, dengan kekuatan tempur Su Han saat ini, jika dia benar-benar bertarung dengan Tu Yuanshan, peluangnya untuk menang tidak akan terlalu tinggi. Jika dia bisa menggunakan Ruo yang Divine Ball, dia akan memiliki peluang 80% untuk mengalahkan Tu Yuanshan. Namun, ini adalah medan bintang yang superior, dan informasi dapat ditransmisikan ke Tanah Suci. Begitu busur Yin yang terungkap, ia akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Bahkan ada kemungkinan identitas seseorang akan terbongkar karenanya. Oleh karena itu, Su Han tidak akan mengeluarkan busur Yin yang kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jika benar-benar dikeluarkan, musuh manapun yang melihat busur Yin yang akan mati. Tapi sekali lagi, bahkan jika Su Han benar-benar tidak bisa mengalahkan Tu Yuanshan, dia pasti tidak akan kalah dengan baju zirah suci yang telah dia kembangkan. Dalam keadaan normal, Su Han tidak akan melakukan hal yang tidak pasti seperti itu. Namun, Tu Yuanshan pernah memprovokasi Su Han sebelumnya. Jika dia tidak menantangnya, banyak orang akan berpikir bahwa dia takut pada Tu Yuanshan. Maka reputasi yang menanjak juga akan tertekan. Bush, di pihak Tu Yuanshan, auranya langsung meledak. Dia telah menunggu Su Han untuk mengunjunginya, tetapi Su Han sengaja meninggalkannya di sini, yang membuatnya merasa sangat tidak sabar. Pada saat ini, melihat Su Han berbicara, Tu Yuanshan langsung bergegas ke peron tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ayo bertaruh," teriaknya. Su Han mengangkat matanya, dan pupil matanya berangsur-angsur menyusut. "Apa yang ingin kau pertaruhkan? Apa yang bisa kau pertaruhkan?" tanya Tu Yuanshan. Su Han mengangkat sudut mulutnya dan melambaikan tangannya. Seketika, segunung kristal elemen muncul di sudut panggung. 100.000 kristal unsur, senilai puluhan miliar kristal ilahi, bagaimana menurutmu? Anda, aura Tu Yuanshan yang sudah meledak, tampaknya telah menemui hambatan pada saat ini dan terhenti. Ratusan miliar kristal ilahi, ini bukan jumlah uang yang sedikit. Meskipun ia adalah utusan kehutanan nomor 1 di prefektur Daming, ini tetap merupakan kekayaan besar yang tak terjangkau baginya. Tetapi jelas bahwa tidak peduli menang atau kalah, dia tidak dapat mengambil 100.000 kristal unsur senilai 10 miliar kristal ilahi. Karena dia tidak punya cukup keberanian untuk menandinginya. Sudah lama beredar rumor bahwa kau, Su Baliu, tak hanya punya kekuatan tempur yang tak tertandingi, tapi juga kekayaan yang luar biasa.
Sekarang tampaknya itu memang benar. Tu Yuanshan menarik napas dalam-dalam. Dia merasa terhina. Benarkah kekuatan tempur Su tak tertandingi, atau memang kekayaannya mencengangkan? Tuan Tu, maukah Anda menjelaskannya secara rinci? Tanya Su Han sambil tersenyum. Tu Yuanshan mendengus dingin, jelas tidak mau berbicara lebih banyak dengan Su Han tentang masalah ini. Jika aku terus bicara, niscaya aku akan semakin terhina. Sejujurnya, aku tidak sekaya Tuan Su. Aku tidak punya sebanyak itu. Siapa bilang kamu tidak melakukannya? Sebelum Tu Yuanshan bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Tian memotongnya. Setelah selesai berbicara, Su Tian melambaikan tangannya, dan 5 botol giok melayang di depan Tu Yuanshan. Ada 3 ramuan tingkat rendah tingkat 5 di setiap botol giok, totalnya 15, yang setara dengan 10 miliar kristal sucimu, kata Su Tian ringan. Mendengar ini, raut wajah Tu Yuanshan berubah, dan dia langsung berkata penuh terima kasih, Guru Su Tian, atas bantuanmu. Anda adalah utusan hutan prefektur Daming. Tentu saja Anda tidak boleh kehilangan martabat Anda di sini, kata Su Tian. Su Han, di sisi lain, sedang menatap 5 botol giok, matanya berkedip cepat. Setelah mencarinya di mana-mana, akhirnya saya menemukannya tanpa usaha apapun. 15 pil kelas 5 yang kualitasnya lebih rendah sangat berguna baginya. Meskipun tidak cukup untuk menerobos ke alam dewa sejati bintang 6, tetapi itu juga dapat mengumpulkan sejumlah kultivasi. Senior cukup murah hati, kata Su Han. Bahkan bagi seseorang seperti Su Tian, yang berada di puncak alam dewa surgawi, ratusan miliar kristal ilahi tidak dapat diperoleh dengan mudah. Tampaknya kebenciannya terhadap istana Pangeran Yun telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Su Tian mengabaikan Su Han dan berkata kepada Tu Yuanshan, aku tidak ingin kau kehilangan 15 pil ini, tapi aku tidak patah hati karenanya. Kau tahu maksudku, Tu, aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Su. Mengambil napas dalam-dalam, Tu Yuanshan menyimpan 5 botol pil. Su Han juga mengumpulkan 100.000 kristal unsur. Pertarungan antara keduanya pasti akan sangat sengit. Seiring kekuatan sisa menyebar, benda-benda ini akan mudah dihancurkan. Tuan Su, tolong ambil tindakan, kata Tu Yuanshan. Su Han tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kekuatan tempurnya secara keseluruhan mencapai puncaknya dalam sekejap. Bum bum bum. Auranya meningkat cepat, dan Tu Yuanshan merasakan kecepatan peningkatannya dengan sangat jelas. Sekalipun dia sudah melebih-lebihkan Su Han, dia masih merasa takut saat ini. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang kultivator alam dewa sejati bintang 5 benar-benar dapat memiliki aura yang begitu agung. Tu Yuanshan bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Su Baliu mencapai tingkat alam dewa 7 bintang suatu hari nanti. Seberapa kuat dia saat itu? Memang, monster. Setelah menatap Su Han dalam-dalam, Tu Yuanshan harus mengakuinya meskipun dia tidak mau melakukannya. Bush. Dengan baju sirah kultivasi ilahi terbentang, sosok Su Han datang meraung langsung seperti pelangi. Kecepatannya luar biasa, dan langkah keempat dari 9 langkah Tianlong ditampilkan secara maksimal. Ditambah dengan busur yin yang, Kai Tianding, dan berbagai item lainnya, ia telah mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Bagaimanapun, Tu Yuanshan adalah seorang kultivator alam ilahi bintang 7. Pasti ada alasan mengapa ia bisa mengklaim dirinya hampir tak terkalahkan di bawah alam ilahi misterius. Su Han kedengaran meremehkan, tetapi jika sudah saatnya mengambil tindakan, dia tidak akan pernah berani ceroboh. Karena batas kekuatan tempurnya saat ini adalah ia hanya dapat menandingi alam ilahi bintang 7. Namun, Tu Yuanshan, dengan ledakan kekuatan tempur yang komprehensif, mampu mencapai tingkat puncak alam dewa dan tidak boleh diremehkan. Gulungan. Melihat Su Han berlari ke arahnya, Tu Yuanshan melambaikan tangannya dan tiba-tiba sebuah cahaya telapak tangan besar muncul. Beng! Keduanya bertabrakan, dan kekuatan yang sangat mengerikan datang dari cahaya telapak tangan, dan semua serangan Su Han langsung hilang.
Sosoknya terbang kembali, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia benar-benar kuat, kata Su Han dalam hatinya. Ia sangat menyadari kemampuan bertarungnya sendiri, dan ia tahu persis tingkat orang mana yang dapat ia lawan dan tingkat orang mana yang tidak dapat ia lawan. Ketika orang-orang di bawah panggung melihat pemandangan ini, terjadilah diskusi. Terutama orang-orang dari istana Pangeran Yun. Orang-orang seperti Wei Qi dan Chen Changqing telah menghancurkan lawan manapun sejak Su Han datang untuk memberi penghormatan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang didorong mundur secara langsung seperti ini. Seperti yang diharapkan dari utusan nomor 1 di prefektur Daming. Di tengah kerumunan di kediaman Pangeran Yun, Su Ying berkata dengan suara berat, kekuatan tempur Su Baliu pasti sudah mencapai batasnya. Dia tak mungkin bisa menandingi seorang kultivator alam dewa mendalam. Jadi, aku khawatir dia tak akan mendapatkan keuntungan apapun di tangan Tu Yuanshan. Baik Dewa Petir Kuno maupun Pei Yan tidak berbicara. Shen Tianli bertanya, Suo Ying, menurutmu apa baju sirah ilusi di Su Baliu itu? Suo Ying terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya merasakan aura kultivasi di sana, kata Shen Tianli. Suo Ying tertegun lagi. Jika baju sirah itu dipadatkan dengan kekuatan kultivasi, lalu apalagi kalau bukan kekuatan kultivasi? Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang penguasa istana tingkat pertama, makhluk yang berada di puncak alam Xuanshan. Tak lama kemudian, dia bereaksi. Apa maksud guru? Dia mengirim pesan kepada Shen Tianli. Ada lebih dari satu jenis kultivasi. Suara Shen Tianli penuh dengan perasaan yang menarik. Lebih dari satu. Pupil mata Suo Ying menyipit. Guru, apakah maksudmu baju sirah ilusi pada Su Baliu adalah gabungan dari beberapa tingkat kultivasi? Bagaimana mungkin? Pada titik ini, bahkan dia sendiri merasa itu agak konyol. Menurut legenda, terdapat beberapa tingkatan kultivasi di galaksi Bima Sakti. Yang jelas adalah seni bela diri, latihan fisik, sihir, dan kultivasi. Dahulu kala ada makhluk super kuat yang telah memadukan dua tingkat kultivasi dan memiliki kekuatan luar biasa. Tapi legenda tetaplah legenda. Suo Ying bahkan tidak tahu siapa orang yang telah menggabungkan dua tingkat kultivasi itu. Lihatlah seluruh bidang bintang superior ini, lihatlah seluruh galaksi Bima Sakti ini. Apakah ada yang dapat mengintegrasikan berbagai tingkat kultivasi? Ini tidak mungkin dilakukan. Bahkan setelah kematian Kaisar Naga Iblis kuno, ada rumor bahwa ia menjadi terobsesi dan akhirnya binasa karena ia ingin mengintegrasikan semua tingkat kultivasi utama. Bahkan makhluk setingkat itu tidak dapat mencapai prestasi ini, jadi bagaimana Su Baliu bisa melakukannya? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Suo Ying menggelengkan kepalanya dengan tatapan tegas. Atau mungkin dia menggunakan metode khusus, sehingga dia bisa menggabungkan tingkat-tingkat kultivasi ini untuk sementara, kata Shen Tianli lagi. Suo Ying masih tidak mempercayainya, dia pikir itu konyol. Tentu saja, mungkin itu benar. Shen Tianli sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, ia berkata, jika tingkat kultivasi benar-benar dapat diintegrasikan, maka semakin rendah tingkatnya, semakin mudah untuk diintegrasikan. Jika Kaisar Naga Iblis kuno benar-benar jatuh karena hal ini, itu pasti bukan karena ia kurang pemahaman. Hanya dapat dikatakan bahwa pada saat itu, berbagai kekuatan kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan sangat sulit untuk diintegrasikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ilmu bela diri Kaisar Naga Iblis kuno berada di level tertinggi, dan teknik sihirnya berada di level tertinggi Dewa Sihir Agung, ujar Suo Ying. Itu saja. Shen Tianli menggelengkan kepalanya sedikit, soal urusan orang berkuasa, aku hanya menebak. Mungkin hanya penguasa Master Yuanling saat ini yang tahu kebenarannya. Ya, Suo Ying mengangguk. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah Su Baliu benar-benar seorang penjahat yang sangat kejam, kata Shen Tianli lagi. Suo Ying sedikit terkejut, guru, ada apa denganmu?
Aku belum pernah melihatmu memuji seseorang seperti ini. Mengesampingkan kekuatan tempur dan baju sirah ilusi di tubuhnya, dia mengeluarkan senjata yang sama beberapa kali saat menyerang sebelumnya. Kau melihatnya? Tanya Shen Tianli. Aku melihatnya, tapi itu hanya senjata biasa. Suo Ying mengerutkan kening. Su Han pernah meluangkan waktu untuk melunakkan kembali senjata ilahi Pocang di cincin Sumeru Putra Suci. Oleh karena itu, saat ini, senjata ilahi Pocang sudah menjadi artefak kelas 3. Jika ada bahan yang cocok, dia akan mampu memurnikan bahkan bahan kelas 4. Tentu saja, meskipun itu adalah artefak kelas 4, itu memang hanya artefak biasa bagi Suo Ying. Apakah kau begitu santai terhadap satu-satunya muridmu? Shen Tianli melotot ke arah Su Ying, menyebabkan Suo Ying tertawa datar. Tidakkah kau sadari bahwa setelah dia mengeluarkan senjata itu, dia mengintegrasikan senjata ilusi ke dalamnya? Sama seperti baju sirah ilusi itu. Ini, aku tidak terlalu memperhatikannya. Su Ying menggerakkan sudut mulutnya. Kalau begitu tunggu sebentar dan biarkan aku memeriksanya baik-baik. Shen Tianli terlalu malas untuk bicara lagi dengan Suo Ying. Orang ini benar-benar bodoh. Saat Shen Tianli dan Suo Ying berkomunikasi, Su Han dan Tu Yuanshan telah bertarung setidaknya ratusan kali di panggung. Dalam ratusan pertarungan ini, hampir selalu Su Han yang mengambil inisiatif dan Tu Yuanshan yang bertahan. Namun di antara itu semua, setidaknya ada tidak kurang dari 20 kali Su Han terlempar mundur. Dengan kultivasi baju sirah dewa, bahkan seorang kultivator alam Xuanshan bintang 2 tidak akan mampu melukai Su Han. Tetapi meskipun dia tidak terluka, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa dia jelas tidak terbang mundur dengan sengaja, tetapi itu karena Tu Yuanshan terlalu kuat. Tuan Su, apakah ini sumber kesombonganmu? Tu Yuanshan mengerutkan kening. Aura Su Han saat ini sudah sebanding dengan aura alam ilahi bintang 7. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Su Han mungkin hanya sebanding dengan kekuatan alam ilahi bintang 7 yang paling biasa. Awalnya, Tu Yuanshan mengira Su Han hanya mengujinya. Tetapi saat ini, dia mulai meragukan idenya sendiri. Apakah hanya ini yang bisa kau lakukan? Pikir Tu Yuanshan dalam hati. Dia orang yang sangat berhati-hati. Bahkan jika dia melihat sesuatu dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan terlalu percaya. Oleh karena itu, dia masih skeptis terhadap kekuatan tempur Su Han yang sebenarnya. Adapun Su Han, ekspresinya berangsur-angsur berubah pucat. Dia tidak terluka, tetapi setiap kali bertarung dengan Tu Yuanshan, dia akan menghabiskan banyak kekuatan suci. Bahkan jika dia memiliki 9 tubuh asli, dia tidak akan mampu menahan konsumsi tersebut. Ada ketentuan dalam peribadatan gunung bahwa setiap orang hanya boleh menelan 3 butir pil. Pil biasa hanya setetes air dalam lautan bagi Su Han. Sedangkan untuk ramuan bermutu tinggi, tidak bisa dipastikan keberadaannya, dan kalaupun ada, butuh waktu tertentu untuk menyempurnakannya. Sepertinya aku masih perlu membudidayakan buahnya. Mengambil napas dalam-dalam, Su Han mengeluarkan buah budidaya. Ini tampak seperti buah biasa, dengan beberapa gigitan di atasnya. Ini tentu saja mahakarya Su Han. Menelan buah budidaya tidak dianggap curang. Pemujaan gunung hanya menetapkan jumlah pil, tetapi tidak ada peraturan lainnya. Hal ini juga memberi ruang bagi para utusan istana dari 4 prefektur untuk bermain. Tentu saja, jika pertarungan berlangsung selama jangka waktu tertentu dan tetap tidak dapat diakhiri, maka akan dianggap seri. Bush. Saat Su Han hendak menggigit buah kultivasi, buah itu segera berubah menjadi kekuatan suci yang luar biasa, dan dalam sekejap memenuhi ke-9 tubuh asli Su Han. Hampir seketika, seluruh konsumsi Su Han terisi kembali. Yang tidak diduga Su Han adalah setelah menelan buah kultivasi ini, efek dari buah tak terlihat yang tersembunyi di tubuhnya dan telah ditelan namun belum sepenuhnya disempurnakan semuanya terstimulasi. Efek-efek ini tidak terus memberikan Su Han kekuatan suci, tetapi malah meningkatkan kekuatan kultivasinya, yang tiba-tiba meningkat sedikit.
Tubuh Su Han gemetar, menampakkan ekspresi tidak percaya. Setelah beberapa saat, ketidakpercayaan ini berubah menjadi ekstasi. Bisakah konsumsi pertempuran merangsang efek buah-buahan ini? Meningkatkan kekuatan kultivasi. Penemuan yang tak terduga dan penting ini membuat jantung Su Han berdetak lebih cepat. Apakah itu berarti ia menatap Tu Yuanshan yang sedang menatapnya? Selama aku terus melawannya, aku bisa sepenuhnya merangsang efek buah kultivasi asli. Tingkat kultivasiku mungkin juga bisa mencapai terobosan karena ini. Jika itu benar, maka jika aku mencapai alam dewa sejati bintang 6, bahkan Tu Yuanshan pun tidak akan menjadi tandinganku. Di alam dewa sejati bintang 5, bahkan dengan kekuatan tempur menyeluruh milik Su Han yang dilepaskan, ia hanya dapat berhadapan dengan alam roh dewa bintang 7 biasa. Dugaan Tu Yuanshan benar pada poin ini. Apa, alam dewa bintang 7 yang paling umum? Artinya kultivasinya telah mencapai 7 bintang, tetapi dia tidak mempunyai cara khusus atau teknik rahasia yang kuat. Su Han mampu bersaing dengan mereka hanya setelah dia menghabiskan semua kemampuannya, yang cukup sulit. Dengan kata lain, siapapun di alam ilahi bintang 7 dengan sedikit keterampilan dapat menekan Su Han. Tetapi begitu Su Han dapat mencapai alam dewa sejati bintang 6, hasilnya akan sangat berbeda. Saat itu, dia mungkin tidak akan mampu membunuh makhluk suci tingkat puncak, tetapi dia akan lebih dari mampu mengalahkannya. Belum lagi pertarungan langsung, teknik menenangkan pikiran saja sudah cukup membuat lawan tak berdaya. Kejutan yang menyenangkan, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan, hahaha. Su Han tertawa dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bisa mengalahkan Tu Yuanshan. Lagi pula, dia punya pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Cukup dengan mengandalkan pengembangan armor dewa untuk tetap tak terkalahkan dan akhirnya memperoleh hasil seri. Namun, mengolah baju zirah ilahi juga membutuhkan kekuatan ilahi untuk mendukungnya. Setelah dikonsumsi secara berlebihan, Su Han akan sangat panik. Namun, siapa sangka buah kultivasi yang telah ditelannya sebelumnya akan aktif selama pertempuran. Su Han sedang memikirkan cara memurnikan benda-benda ini. Apakah ini terhitung sebagai terobosan dan kemudian berdiri? Tu Yuanshan, kaulah bintang keberuntunganku. Melihat Tu Yuanshan, senyum perlahan muncul di bibir Su Han. Senyum itu terlihat sangat aneh. Kelopak mata Tu Yuanshan berkedut tanpa sadar saat Su Han menatapnya seperti itu. Ia merasa Su Baliu memandangnya seakan-akan sedang memandang mangsa. Bajingan ini benar-benar punya trik tersembunyi. Aku tidak boleh ceroboh, pikirnya dalam hati. Jelas dia salah paham terhadap tatapan Su Han dan mengira Su Han mencoba merayunya. Kita tidak bisa terus menunggu dia mengeluarkan semua kemampuannya, apalagi Luo Feng bilang dia bisa menyegel kultivasi seseorang untuk sementara hanya dengan satu jari. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Memikirkan hal ini, ekspresi Tu Yuanshan berubah dingin, dan setelah naik ke panggung, untuk pertama kalinya, dia bergegas menuju Su Han. Wow, Su Han, tanpa mengatakan sepatah kata pun, memasang lapisan pertahanan di luar tubuhnya. Dia tahu kekuatannya sendiri dan tentu saja tidak bisa melawan Tu Yuanshan secara langsung, tetapi dia masih ingin bertarung. Terlebih lagi, baju sirah ilahi kultivasi mampu menyerap kekuatan serangan Tu Yuanshan, sehingga mustahil bagi Tu Yuanshan untuk melukai Su Han, tetapi dia masih memasang lapisan pertahanan di luar baju zirah ilahi kultivasi. Hanya demi konsumsi dalam skala besar, efek buah budidaya akan terstimulasi sepenuhnya. Kesempatan seperti ini tidak mudah didapat. Jika Tu Yuanshan dapat menghancurkan Su Han, atau dengan kata lain, dia bukan lawan Su Han, maka dia tidak akan mampu merangsang efek buah kultivasi ini. Kekuatan tempur Su Han sedikit lebih lemah daripada Tu Yuanshan, tetapi pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Tu Yuanshan. Keduanya berada pada titik keseimbangan seperti itu, jadi Su Han memiliki kesempatan untuk menggunakan tangan Tu Yuanshan untuk merangsang buah kultivasi dan memungkinkan kultivasinya meningkat secara bertahap selama pertempuran. Hemat waktu dan sumber daya.
Wush! Kekuatan serangan Tu Yuanshan memang luar biasa kuat. Saat mendarat, tinjunya meraung dan menghantam lapisan pertahanan di luar tubuh Su Han dengan keras. Su Han tidak menghindar atau menghindar, hanya menerimanya secara langsung. Duar, duar, duar. Dengan pukulan ini, semua lapisan pertahanan di luar tubuh Su Han runtuh. Namun, saat cahaya tinju mendarat di baju sirah Dewa Kultivasi, cahaya itu langsung menghilang dan terserap seluruhnya, dan sama sekali tidak berpengaruh pada Su Han. Jika aku tidak bisa menyakitimu sekali atau 2 kali, bagaimana mungkin aku tidak menyakitimu 8 atau 10 kali? Tu Yuanshan mendengus dingin dan menyerang lagi. Dalam sekejap, dia menyerang lebih dari 100 kali, dan setiap kali dia membuat Su Han mundur. Seluruh pertahanannya menjadi rapuh dan tidak dapat menahan serangan Tu Yuanshan secara efektif. Seiring berjalannya waktu, alis Su Han berangsur-angsur berkerut. Dengan armor ilahi kultivasi, sebagian besar kekuatan serangan Tu Yuanshan akan dinetralkan, dan potensi buah kultivasiku akan dirangsang oleh kekuatan serangannya. Su Han berpikir dalam hati, artinya, jika aku melepas baju sirah kultivasi ini, mungkin kecepatan aktivasi buah kultivasiku akan lebih cepat lagi. Memikirkan hal ini, Su Han menghela napas lega. Ini hanya kecurigaannya dan dia tidak bisa yakin, tetapi dia harus mencobanya. Wow, saat pikirannya bimbang, perisai kultivasinya pun lenyap. Su Han menatap Tu Yuanshan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Tu, lanjutkan. Aku khawatir kekuatan kultivasimu sudah hampir habis." Tu Yuanshan mencibir. Dia dapat melihat bahwa alasan mengapa kekuatan serangannya sebelumnya terimbangi terutama karena armor ilusi itu. Namun, saat itu juga, armor ilusi itu menghilang. Kalau bukan karena konsumsi kekuatan ilahi yang berlebihan, apalagi yang mungkin terjadi. Kurasa begitu. Su Han mengangguk. Tanpa baju sirah ilusi itu, aku khawatir kau tidak akan mampu menahan seranganku. Tu Yuanshan mendengus dingin dan meraung ke arah Su Han lagi. Dan kali ini saat dia melancarkan aksinya, dia mengeluarkan palu perak besar. Permukaan palu perak ini terlihat sangat halus, tetapi juga sangat berat, dan warnanya yang putih keperakan sangat mencolok. Tu Yuanshan ini memang berhati-hati. Su Han mencibir dalam hatinya. Jelas, Tu Yuanshan curiga kalau dia sengaja memancingnya ke dalam perangkap, jadi dia tidak berani gegabah dan langsung mengeluarkan senjatanya. Hua 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 hua. Banyaknya lapisan pertahanan di tubuh Su Han muncul lagi. Su Baliu, pertahananmu tidak cukup untuk menghentikanku. Saat Tu Yuanshan meraung, palu perak itu jatuh dengan keras. Dor, suara keras yang mengejutkan datang dari Su Han. Di bawah palu besar itu, Su Han hancur total dan semua pertahanan di tubuhnya hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya yang terbuat dari tulang mengalami gaya tolak yang sangat besar, dan terdengar suara retakan, dan sudah jelas bahwa beberapa di antaranya patah. Engah, darah muncrat dan wajah Su Han langsung pucat. Tuan Su Baliu, saudara Su, kamu baik-baik saja? Ini, saudara Su ternyata bukan tandingannya. Seharusnya tidak begitu. Selama Tuan Su Baliu naik panggung, dia pasti percaya diri. Melihat pemandangan ini, banyak orang di Istana Yun langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak peduli siapa yang melihatnya, Su Han bukanlah tandingan Tu Yuanshan, itulah sebabnya dia terluka. Namun dari prefektur Daming, ada suara yang sama sekali berbeda. Hahaha, kalian dari Istana Pangeran Yun, apakah kalian benar-benar berpikir Su Baliu tak terkalahkan? Dasar sombong, sekarang kau mengerti maksudnya bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu, kan? Tuan Tu, aku tidak memerintahmu, tapi kau benar-benar harus memberinya pelajaran. Perawatan khusus, apakah Su Baliu punya kualifikasi untuk merawat Daming Mansionku? Hahaha, selama 3 kunjungan ke gunung, prefektur Daming telah ditindas oleh Su Han. Kini, ketika mereka akhirnya mencapai wilayah mereka sendiri, mereka akhirnya melampiaskan amarah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bagaimana mungkin mereka tidak puas?
Segala macam ucapan sarkastis keluar dari mulut mereka, membuat wajah semua orang di istana Yun semakin jelek. Tahukah kamu, saat Su-han menekan utusan dari Daming Mansion, orang lain di istana Yun pada dasarnya tidak pernah mengejeknya seperti ini. Bocah ini, dia malah mendekatiku meskipun dia tidak bisa menang. Suoying tampak menyalahkannya, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Tidak, bukan berarti dia tidak bisa mengalahkannya. Sen Tianli berkata dengan tenang, dia hanya mencari kesempatan. Suoying mengerutkan kening, "Guru, saya lihat kemampuan bertarung Su Baliu jelas tidak sebaik Tu Yuanshan. Dalam situasi ini, bahkan jika dia menemukan kesempatan, dia pasti tidak akan mampu menembus pertahanan Tu Yuanshan." Sen Tianli tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya menyaksikan pertempuran di panggung dengan tenang. Yang juga tampil dengan ekspresi tenang adalah Dewa Petir kuno dan utusan kekaisaran tingkat pertama Pei Yan. Dan saat ini di peron, bum bum bum, palunya yang terbuat dari perak terus-menerus jatuh, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Rasanya seperti semua tulang di tubuh Su-han patah, ia memuntahkan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan wajahnya semakin pucat. Sampai akhir, tidak ada darah sama sekali. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa sebelum setiap serangan Tu Yuanshan, tulang-tulang Su-han yang patah tampaknya segera pulih. Hanya Su-han yang tahu bahwa ini adalah efek dari buah kultivasi, yang dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Tentu saja, serangan Tu Yuanshan datang terlalu cepat, dan bahkan dengan buah kultivasinya, mustahil untuk memulihkan semua lukanya dalam sekejap. Tapi Su-han memiliki 9 tubuh asli. Ketika tubuh pertama terluka, ia beralih ke tubuh kedua untuk menanggung beban. Jika tubuh kedua terluka, beralih ke tubuh ketiga. Semua efek yang diaktifkan oleh buah budidaya akan dibagi menjadi 2 bagian. 1/10-nya digunakan untuk memperbaiki luka Su-han. 9/10 sisanya akan mempromosikan kultivasi Su-han. Seperti yang diharapkan Su-han, tanpa baju zirah kultivasi ilahi, ia mampu menahan serangan semacam ini secara langsung. Meskipun ia akan menderita rasa sakit yang luar biasa, kecepatan peningkatan kultivasinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat ekspresinya makin pucat, level kultivasinya meningkat makin cepat dan tinggi. Tu Yuanshan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura Su-han tumbuh dengan kecepatan yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Merasa jengkel yang tak dapat dijelaskan, kecepatan serangan Tu Yuanshan menjadi semakin cepat. Sampai saat ini, dia telah sepenuhnya menyingkirkan keraguan dalam hatinya. Ia yakin sekali bahwa kemampuan bertarung Su Baliu memang bukan tandingannya, dan ia bisa dengan mudah menghancurkannya. Namun, tekad dan kegigihan Su Baliu tetap membuat Tu Yuanshan memandangnya dengan kagum. Sayangnya, ini bukanlah kekuatan. Mati. Sambil berteriak keras, Tu Yuanshan meraung lagi. Su-han mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya. Tubuh inkarnasi ke-9 telah tercapai, dan ia beralih lagi, dengan inkarnasi pertama yang telah pulih sepenuhnya mengambil alih tanggung jawab. Beng, krak, raungan keras terdengar, dan banyak lapisan pertahanan meledak. Kaki dan lengan Su-han langsung patah. Tubuhnya, seperti layang-layang yang talinya putus, terlempar mundur dengan keras setelah menyemburkan darah. Namun saat ia hendak terbang dari peron, ia memaksa dirinya untuk berhenti. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang hebat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi ketika Su-han menatap Tu Yuanshan, dia menunjukkan senyuman aneh yang membuat Tu Yuanshan gemetar seluruhnya. "Kamu masih bisa tertawa," teriak Tu Yuanshan. Rasa kesal di hatinya makin menjadi-jadi. Su Baliu ini terlalu kuat. Aku sudah menghajarnya begitu lama, tapi aku masih belum bisa menjatuhkannya dari panggung. Meskipun di permukaan dia tidak sebanding denganku, selama dia tidak dikeluarkan dari panggung, aku tidak akan dianggap sebagai pemenang. Hahaha, hahaha. Tawa keras Su-han membuat Tu Yuanshan merasakan kulit kepalanya kesemutan. "Apa yang kau tertawakan?" Tu Yuanshan menggertakkan giginya. "Kamu akan tahu."
Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Su Han berdiri. Lengan dan kaki yang patah dikembalikan ke kesehatan penuh hanya dalam beberapa detik. Brengsek, tatapan mata Tu Yuanshan sinis, wajahnya bengkok, dia kelihatan gila dan sedikit ganas. Su Baliu, aku menghormatimu sebagai seorang pria. Aku hanya ingin mengalahkanmu dan memulihkan reputasi prefektur Damingku. Tapi kamu bersikeras melakukan ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku pasti akan mengambil tubuhmu. Bush. Begitu dia selesai berbicara, aura di tubuh Tu Yuanshan benar-benar meningkat sedikit. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah mencapai puncak alam dewa. Pada saat yang sama, palu perak lain muncul di tangannya yang lain. Dia berdiri dengan marah, kultivasinya meraung, dan dua palu perak besar tiba-tiba mengembang dengan cepat pada saat ini, seperti dua bayangan besar, membombardir ke arah Su Han. Jelas ini adalah salah satu metodenya yang paling ampuh. Adapun Su Han, tentu saja dia tidak berani ceroboh. Kultivasinya hanya bisa dirangsang ketika ia berada di titik keseimbangan. Jika Tu Yuanshan benar-benar menghancurkan salah satu tubuh aslinya, maka bahkan jika ia berhasil mencapai alam dewa sejati bintang 6, ia mungkin bukan lawan Tu Yuanshan untuk saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, melihat dua palu perak jatuh, Su Han mengeluarkan buah budidaya lagi dan menggigitnya. Pada saat yang sama, kesembilan wujud aslinya muncul di panggung. Mereka semua mengangkat pandangan dan menatap Tu Yuanshan. Bahkan Tu Yuanshan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik ketika melihat tatapan dingin itu. Seni cloning, apakah ini metodemu? Su Baliu, apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku seperti ini? Wow, kedua palu perak itu menyatu pada saat ini. Cahaya besar dan kekuatan mengerikan menyapu seperti badai dan menekan ke arah Su Han. Pada saat ini, kultivasi Su Han di alam dewa sejati bintang 5 telah mencapai puncaknya. Sekali ini saja, mata Su Han berkedip. Tu Yuanshan, aku seharusnya berterima kasih padamu. Hua. 9 tubuh asli mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan sejumlah besar kekuatan kultivasi melonjak keluar dari mereka, mengelilingi masing-masing dari mereka dan berubah menjadi banyak perisai pelindung. Wush! Palunya yang mengejutkan itu jatuh dengan sempurna. Terdengar suara teredam, bang bang bang, yang terdengar berkali-kali. Rasanya seperti batu-batu besar yang dihancurkan. Baik mata telanjang maupun kesadaran ilahi dapat melihat bahwa di bawah palu perak besar, semua perisai pelindung 9 tubuh asli Su Han hancur. Sosok mereka semua tenggelam oleh palu perak. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap pada saat itu. Banyak sekali orang yang menatap ke peron dengan mata terbelalak. Dari sudut pandang pemujaan gunung saja, pertempuran ini memang sangat seru. Baik itu kekuatan tempur Tu Yuanshan yang dahsyat maupun tekad Su Han yang mengagumkan, semuanya berada di luar jangkauan utusan istana lainnya. Namun dari sudut pandang lain, istana Pangeran Yun akan kehilangan muka. Memang benar Su Baliu sangat kuat, tetapi dia tidak boleh begitu sombong. Seperti kata pepatah, semakin tinggi Anda terbang, semakin keras Anda jatuh. Adegan saat ini dengan sempurna menafsirkan makna kalimat ini. Penindasan Tu Yuanshan terhadap Su Baliu bagaikan tamparan keras di wajah, diayunkan oleh Daming Mansion dan ditampar keras di wajah Yunwang Mansion. Sakit sekali, desir. Di sisi istana Pangeran Yun, Wei Qi, Chen Changqing, Feng Xijing dan banyak pejabat istana lainnya berdiri, ekspresi mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka tidak peduli apakah ini tamparan di wajah atau bukan, mereka hanya ingin tahu bagaimana keadaan Su Han saat ini. Di bawah naungan palu perak, jejak Su Han tak terlihat sama sekali. Hanya debu di langit yang perlahan berjatuhan ke tanah. Mati, tidak mungkin. Membunuh tidak diperbolehkan di Baisan. Tentu saja aku tahu bahwa membunuh dilarang di Baisan. Maksudku, tubuhnya mungkin telah dihancurkan oleh Tu Yuanshan. Cek, memang selalu ada seseorang yang lebih baik darimu.
Tu Yuanshan terlalu kuat. Dari awal sampai akhir, dia menghancurkan Su Baliu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Su Baliu di sana. Apa dia mau dipukuli? Gila. Aku khawatir di matanya, dia benar-benar merasa dirinya tak terkalahkan dan bisa mengendalikan segalanya di 4 prefektur. Bagaimanapun, pertandingan ini pada akhirnya sangat seru. Keahlian bertarung Su Baliu tak terbantahkan. Dengan kultivasinya di alam dewa sejati bintang 5, ia bertarung melawan Tu Yuanshan, yang sebanding dengan puncak alam roh ilahi. Hanya sedikit orang yang mampu menandinginya sejauh ini. Tidak banyak, tetapi tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Ya, bahkan jika 4 bintang besar dan 9 keturunan dewa hanya mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk bertarung di begitu banyak level, kan? Siapa tahu, lagi pula, mereka adalah 13 bintang paling terang. Mungkin kejahatan mereka bahkan lebih dalam daripada Su Baliu. Di Baihua Mansion dan Jingan Mansion, diskusi dimulai dengan bisikan pelan, tetapi lama-kelamaan menjadi makin keras. Pada akhirnya, seluruh persegi tertutup. Di prefektur Daming, terdengar tawa liar. Di istana Pangeran Yun, suasananya suram. Segala macam emosi terungkap sepenuhnya pada saat Su Han ditekan. Di atas panggung, Tu Yuanshan tengah menatap palu perak besarnya. Ini dibentuk oleh perpaduan 2 palu perak dan merupakan senjata terkuatnya. Tetapi ketika banyak orang mengira Su Baliu sama sekali tidak berguna, alis Tu Yuanshan berangsur-angsur berkerut. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa masih ada napas samar di bawah palu perak itu. Awalnya, dia mengira itu hanyalah aura jiwa Su Baliu, tetapi Tu Yuanshan segera menyadari bahwa itu adalah ide yang sangat salah. Karena, saat dia merasakannya, aura di bawah palu perak itu semakin kuat dan kuat. Pupil mata Tu Yuanshan mulai mengecil. Saat dia merasakan nafas itu, dia bahkan merasa tidak berani mengambil palu perak itu. Dia takut. Saya takut setelah palu perak itu diambil, sosok Su Baliu yang seperti kecoa masih ada. Tetapi secara normal, serangan sebelumnya seharusnya telah menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Tidak, itu tidak mungkin. Tu Yuanshan bergumam dalam hati, aku tahu dia masih hidup, tapi tubuhnya tak mungkin masih ada. Seharusnya yang tersisa hanya jiwanya. Tapi auranya, buush. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengagetkan tiba-tiba terdengar dari bawah palu perak. Wajah Tu Yuanshan berubah drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan beberapa kali lipatnya. Terobosan. Dia merasa tenggorokannya sedikit kering. Beng, terdengar suara teredam, dan palu perak besar yang semula jatuh di peron tampaknya didorong oleh kekuatan besar dan terbang ke arah Tu Yuanshan. Tu Yuanshan menangkapnya dan tanpa sadar melihat ke tanah. Tu Yuanshan melihat sosok berpakaian putih, menatapnya dengan tenang sambil tersenyum. Pucat di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Darah di sudut mulutnya hilang sepenuhnya. Dia berdiri tegak di sana, dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan rambutnya berkibar, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Itu adalah tubuh sungguhan, bukan roh primordial. Apa? Sekalipun dia sudah menduganya, Tu Yuanshan masih tidak dapat mempercayainya. Jadi, saat dia melihat Su Han, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tidak mungkin. Bukan hanya dia, bahkan orang lain dari keempat prefektur pun terkesiap. Su Baliu ini, apakah dia benar-benar masih hidup? Di bawah serangan hebat seperti itu, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Tidak akan baik-baik saja, tapi melihatnya. Tidak, lihatlah bintang di antara alisnya. 5 bintang merah asli kini ditambah 1 lagi, sehingga menjadi 6. Alam dewa sejati bintang 6. Dia berhasil menerobos. Dalam pertempuran, di bawah tekanan, terobosan. Ya Tuhan, apakah ini mungkin? Monster macam apa Su Baliu ini? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Kalau aku ada di situasi ini, aku pasti sudah babak belur sejak lama. Di alam dewa sejati bintang 5,
dia mampu melawan Tu Yuanshan secara langsung. Sekarang setelah dia berhasil menembusnya, seberapa kuat dia nantinya? Sayangnya, kita telah meremehkannya. Memang dia tidak sombong, dia hanya punya idenya sendiri. Menahan serangan lawan demi merangsang potensi diri dan mencapai terobosan dalam pertempuran memang sulit diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Terdengar banyak kegaduhan, seolah-olah berdirinya Su Han lagi membuat banyak orang bersemangat. Di Yunwang Mansion dan Daming Mansion, suasana hati langsung berubah drastis. Seluruh Daming Mansion yang awalnya amat heboh, menjadi tertegun dan tercengang. Orang-orang di istana Pangeran Yun, yang awalnya tampak tidak senang, mulai berteriak dan bertepuk tangan. Satu-satunya hal yang sama di antara seluruh hadirin adalah bahwa semua mata terfokus pada sosok seperti sarjana berpakaian putih di panggung. Di bawah tatapan banyak orang, dia akhirnya berbicara setelah dia berdiri lagi. Tuan Tu Yuanshan, saya sangat berterima kasih padamu. Tu Yuanshan bereaksi. Dia pun menjadi marah dan berkata, Su Baliu, apakah kau telah memanfaatkanku sejak awal? Ketika armor ilusimu menghilang tadi, kupikir itu karena kau terlalu banyak menggunakan kekuatan sucimu. Tapi sebenarnya, apakah kau melakukannya dengan sengaja? Kau hanya ingin aku menyerangmu, untuk merangsang potensi dalam tubuhmu dan membuat terobosan dalam batasanmu. Su Baliu, kamu licik sekali. Bukan hanya aku, Tu Yuanshan, tapi aku khawatir semua orang di alun-alun ini telah tertipu olehmu. Semakin banyak Tu Yuanshan berbicara, semakin marah dia, dan semakin gemetar dia. Perasaan terhina itu bagai banjir yang menenggelamkan seluruh jiwanya. Awalnya, dia ingin memberi Su Baliu pelajaran, untuk memulihkan reputasi prefektur Daming, dan sekaligus menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menjadi terkenal di bidang bintang atas ini. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Su Baliu? Tuan Tu, apa yang Anda katakan ada benarnya dan ada salahnya. Su Han berkata dengan tenang, memang benar aku sengaja menyingkirkan baju sirah ilusi itu, tapi aku tidak tertarik mempermainkan semua orang. Setelah jeda sejenak, Su Han menambahkan, tentu saja, tidak apa-apa mengerjai orang-orang idiot di prefektur Daming ini. Apa katamu, Su Baliu, kamu yang diam. Bajingan, aku ingin sekali mencabik-cabikmu. Orang-orang dari prefektur Daming sudah sangat marah, dan ketika mereka mendengar Su Han mengatakan ini, mereka benar-benar ingin naik ke panggung dan mencabik-cabik Su Han. Tentu saja mereka tidak berani. Kalian sampah, omong kosong doang. Kenapa kalian gak berani ngomong begitu waktuku menantang kalian? Su Han mencibir dan menatap Tu Yuanshan lagi, kemampuan bertarung Tuan Tu memang luar biasa. Dia pantas menjadi utusan hutan nomor 1 di prefektur Daming. Aku mengaguminya. Berhenti bicara omong kosong. Tu Yuanshan menggertakkan giginya dan berkata, semakin tinggi kau memujiku, semakin sakit rasanya saat aku jatuh. Aku tak butuh kau, Su Baliu, untuk memujiku. Bukankah kau sudah membuat terobosan? Kalau begitu, mari kita mulai lagi. Setelah sekian kali mengunjungi gunung tersebut di masa lalu, baru kali ini seseorang berhasil mencapai terobosan selama kunjungannya. Selain itu, Su Han tidak pernah dikeluarkan dari panggung, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tu Yuanshan. 3 menit lagi. Pada saat ini, Dewa Petir Kuno tiba-tiba berkata, kedua belah pihak yang memberikan penghormatan kepada gunung harus memenuhi batas waktu selain ramuan. Kalian berdua hanya punya waktu 3 menit lagi. Setelah 3 menit, jika tidak ada yang mengaku kalah atau dikeluarkan dari panggung, permainan dianggap seri. 3 menit sudah cukup. Tu Yuanshan mendengus dingin. Ya, Su Han juga tersenyum dan berkata, 3 menit memang cukup. Wow, Tu Yuanshan jelas tidak ingin bicara omong kosong lagi. Ia melambaikan tangannya, dan palu perak raksasa itu terbelah 2 dan muncul kembali. Su Baliu, kudengar dari Luo Feng kau punya metode yang bisa menyegel kekuatan kultivasi lawan dalam waktu singkat.
Kurasa itu juga tergantung pada tingkat kultivasimu, kan? Tu Yuanshan berkata, kesenjangan kultivasi antara kau dan aku terlalu besar, dan aku, Tu Yuanshan, cukup kuat untuk menekanmu. Karena kau sudah menembus alam dewa sejati bintang 6 dengan bantuanku, bagaimana kalau kau biarkan aku melihat sihir macam apa yang kau gunakan? Maumu? Su Han mengangguk, kekuatan kultivasinya melonjak, dan tangan kanannya, seputih batu giok, perlahan terangkat. Tuan Tu ingin melihatnya, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda. Ini bisa dianggap sebagai balasan atas persahabatan yang telah Anda jalin. Sambil mengerucutkan bibirnya, Su Han melanjutkan, tapi ini pasti akan menjadi keputusan yang sangat kau sesali. Kau sombong sekali. Tu Yuanshan mendengus dingin dan bergegas menuju Su Han. Tepat saat dia menyerbu keluar, jari telunjuk Su Han yang tadinya terkepal erat, tiba-tiba terulur. Berhenti untukku. Begitu kata itu diucapkan, waktu seakan berhenti. Sosok Tu Yuanshan, yang mempertahankan bakat itu, secara paksa dipenjara dalam kehampaan. Pikiran spiritualnya dapat bergerak, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kultivasinya yang awalnya kuat tiba-tiba mengeras pada saat ini, seperti es di danau. Pada saat ini, satu-satunya hal yang masih dapat bergerak tampaknya adalah pikiran dan ekspresi. Sekarang, kamu merasakannya. Sosok Su Han muncul di depan Tu Yuanshan pada suatu saat. Dia bisa melihat ekspresi terkejut yang amat sangat di mata Tu Yuanshan. Tu Yuanshan, kaulah satu-satunya di antara utusan hutan prefektur Daming yang aku, Su Baliu, kagumi. Begitu dia selesai berbicara, Su Han meraih lengan Tu Yuanshan dan melemparkannya keluar dari peron. Wow, saat Tu Yuanshan melewati tirai cahaya, dia mendapatkan kembali semua mobilitasnya. Jelas saja, kemampuan Su Han untuk menenangkan pikirannya hanya bertahan sebentar. Namun, Tu Yuanshan tidak merasa menyesal atau enggan karenanya. Ia tahu bahwa jika Su Han mau, hanya butuh 1 atau 2 detik untuk membunuh tubuhnya dan hanya menyisakan jiwanya. Namun dia tidak melakukan hal itu. Saya kalah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tu Yuanshan mengangkat pandangannya dan menatap Su Han. Su Baliu, dari sudut pandang pribadi, kamu memang orang yang patut dikagumi. Aku menyerah. Tu Yuanshan membungkuk sedikit, menatap Su Han sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Dan dengan penarikannya, semua tatapan berapi-api itu akhirnya terfokus pada satu orang, Su Han. Bahkan Tu Yuanshan pun dikalahkan. Benar saja, setelah terobosan Su Baliu, kekuatan tempurnya meningkat drastis. Terlalu kuat, ini terlalu kuat. Kemampuan bertarung Tu Yuanshan sebanding dengan Lin Si, petinggi pertama prefektur Jing'an, tetapi Su Baliu tetap mengalahkannya. Harus kuakui, kakak tertua Lin Si di Baihua Mansionku juga setara dengan Tuan Tu Yuanshan. Jadi, apakah Su Baliu sudah sepenuhnya memenangkan kejuaraan? Baisan tidak pernah memiliki juara, tapi dia benar-benar utusan hutan akademi pertama di 4 prefektur. Di masa depan, dia pasti akan menjadi salah satu makhluk tingkat atas. Jangan memprovokasi, tidak bisa memprovokasi, dan tidak berani memprovokasi. Banyak suara yang naik dan turun di alun-alun. Di pihak istana Pangeran Yun, wajah Su Tian berubah dingin saat dia melihat Su Han turun membawa botol giok berisi ramuan ajaib. Apakah ini alasan mengapa dia tidak fokus melatihku saat itu? Tidak, Dewa Petir Kuno memandang Su Tian dan berkata, kau tidak mengerti. Kau tidak akan pernah mengerti. Kau tahu apa? Dahi Su Tian dipenuhi urat, dan ia menggertakkan giginya. Siapa yang ia pilih untuk dilatih sepenuhnya tergantung pada suasana hatinya sendiri. Semua alasan itu hanyalah dalih yang kau buat-buat. Sebanyak apapun kau bicara, itu semua omong kosong. Omong kosong. Dewa Petir Kuno merenung sejenak lalu mendesah pelan, Su Tian, suatu hari nanti, kau akan mengerti alasan semua ini. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.